kasus pembunuhan Mara Salim Harahap alias Marsal Harahap. Pimpinan redaksi media online lasernewstoday.com langsung dipimpin oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak di Mapolres Pematang Siantar Kamis, tanggal 24 Juni tahun 2021 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Panglima Kodam 1 Bukit Barisan beserta jajaran yang dengan senang hati hadir bersama-sama saya di sini. Saya selalu bersama-sama beliau. Yang saya hormati Pak pejabat utama dari Polda, ada Pak Irwasda, Pak Dirkrim dan tim semuanya yang berkesempatan hadir. Terlebih khusus teman-teman media, awak media. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana penembakan terhadap korban Mara Salim Harahap alias Marsal yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni tahun 2021 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. TKP berada di Jalan Umum Huta Pitu, Huta 7, Nagori, Karanganyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Sebagaimana tadi saya sampaikan, teman-teman sekalian, kasus penembakan yang terjadi terhadap korban itu terjadi pada hari Jumat sekitar pada hari Jumat tanggal 18 Juni tahun 2021 sekitar antara pukul 23.30 sampai dengan pukul 24 atau jam 00.00 waktu Indonesia Barat. Korban saudara Mara Salim Harahap alias Marsal, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan awak media, tempat tinggal Huta Andarasi, Desa Nagori, Parbalongan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, atau Huta Pitu, Pasar 3, Nagori, Karanganyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Teman-teman sekalian, berdasarkan kejadian sebagaimana tadi yang saya sampaikan, setelah mendapat laporan terkait adanya tindak pidana penembakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, kami segera membentuk tim untuk mengungkap kasus atau tindak pidana tersebut. Dari hasil kerja penyelidikan yang dilakukan oleh tim semenjak kejadian tanggal 18 tengah malam sampai dengan kemarin dan hari ini tanggal 22, tim sudah bekerja secara maksimal maraton dibantu oleh Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan dan jajaran. Kami bekerja maksimal untuk mengungkap apa kasus ini sebetulnya. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah memeriksa sebanyak kurang lebih 57 orang saksi, baik yang ada di TKP maupun di sekitar tempat kerja dan tempat-tempat yang kita duga bagian dari keterlibatan tindak pidana tersebut. Sebanyak 57 orang terdiri dari saksi yang berada di rumah korban itu sebanyak 2 orang, saksi yang kita minta keterangan dari kantor Laser News sebanyak 3 orang, saksi warung tua sebanyak 8 orang. Tempat warung tua ini nanti saya akan jelaskan teman-teman sekalian, ya, jelaskan kenapa warung tua Pak Kapolda, nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Itu ada 8 orang saksi dari sekitar atau Hotel Siantar, 16 orang saksi di tempat kejadian perkara itu ada 23 orang, dan saksi di Ferrari Bar and Resto itu sebanyak 5 orang.
kita sudah melakukan penyelidikan berdasarkan keterangan saksi dan menelusuri semua kegiatan dari korban ya di saat-saat hari terakhir dan jam terakhir, karena tentu kita bekerja dari korban, teman-teman sekalian, untuk mengungkap itu ya, serta dari hasil alat bukti yang kita temukan berupa CCTV ya, berupa CCTV dan alat bukti lainnya, kita berhasil bersama tim dibantu oleh Kodam 1 Bukit Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan, kita berhasil mengungkap dan menangkap 2 orang tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara Y atau lengkapnya YFP, umur 31 tahun, laki-laki, agama Kristen, pekerjaan wira swasta. Yang bersangkutan adalah humas atau manajer di Ferrari Bar and Resto, tempat tinggal Jalan Melati, Perum Senayan Indah, Kelurahan Tanjung Tonga, Kecamatan Siantar, Martoba, Kota Pematang Siantar. Yang kedua adalah saudara S, yaitu berumur 57 tahun, laki-laki, agama Buddha, pekerjaan wira swasta, selaku pemilik ya Ferrari Bar and Resto. Alamat kita ambil salah satu saja karena 3 rumahnya ya, Jalan Seram Bawah, nomor 42 Siantar Barat, Pematang Siantar. Dari hasil penyelidikan dan alat bukti yang kita peroleh, kita juga sudah bisa menetapkan peran masing-masing tersangka, yaitu orang yang melakukan dan menyuruh melakukan ya. Ini kita terapkan pasal yang dipersangkakan, pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 dan 56 KUHP. Itu adalah kasus pasal yang terkait dengan pembunuhan ya. Barang bukti yang kita dapat dari hasil penyelidikan, kita sudah menemukan banyak barang bukti, teman-teman sekalian. Saya tidak akan sebutkan satu persatu. Yang penting-penting adalah 1 unit mobil korban Datsun Go warna putih, nomor polisi BK 1921 WR, di mana korban ditemukan pada saat kejadian, yaitu hari Jumat tanggal 18 Juni. Kemudian ada parang juga kita temukan di dalam mobil, teman-teman sekalian. Ada kwitansi juga ya dari Ferrari Bar and Resto ya, kwitansi di situ. Kemudian sepatu, kemeja, ikat pinggang. Kemudian 1 unit senjata airsoft gun warna hitam merek Walter Chip. Kemudian 1 pucuk senjata api jenis pistol buatan pabrikan United States Property model M1911A1 US Army dan seterusnya. Kemudian 1 buah magazen, 6 butir peluru amunisi kaliber 9 mm aktif, 1 buah mangkal, dan 1 unit sepeda motor merek Honda Vario BK 6976. Sebelum pengungkapan kasus pembunuhan ini berhasil dilakukan oleh Polda Sumut bersama Polres Simalungun, sempat membuat ratusan wartawan melakukan aksi damai dan turun ke jalan seperti di Pematang Siantar dan Kabupaten Karo dan kabupaten lainnya. Hukum harus segera mempublikasi kepada kami sesuai dengan mungkin dengan cara konferensi pers. Kami tidak mau tertutup.
akan kami desa ini, akan kami pastikan kami akan terus maju. Itu yang kami sampaikan perlu pada untuk. Dan yang kedua, Bapak aparat penegak kepolisian, sekali lagi kami tekankan kepada Bapak aparat penegak hukum, harapan kami untuk kedepannya Pak, kita harus bersinergi. Karena kami juga peranan penting Pak, kami juga mempunyai tanggung jawab. Kami tidak mau dan kami pastikan tidak akan mau hal-hal seperti ini terjadi lagi kepada rekan-rekan kami. Setuju? Jadi aku harap itu aja nih. Kita sampaikan statement kita ke Kapolres, kita bubar ke Adam Balik. Dalam konferensi pers itu Kapolda bersama Pangdam IBB Maijen Hasanuddin Sip MM dan Denpom II Siantar, Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo dan Kapolres Pematang Siantar AKBP Boy Sutan Binanga Siregar tampaknya disaksikan ratusan sejumlah wartawan dari berbagai media. Para tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian antara lain berinisial YFP berusia 31 tahun warga Jalan Melati, Kelurahan Tanjung Tongah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar. Kemudian pemilik KTV Ferrari Bar dan Resto berinisial S berusia 57 tahun menetap di Jalan Seram Bawah, Kelurahan Banten, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Dalam penjelasannya Kapolda menerangkan, sebelumnya anggotanya sudah memeriksa sejumlah saksi dalam mengungkap kasus pembunuhan Marsal Harahap. Di antaranya 3 orang dari kantor lasernewstoday.com. Saksi dari warung tuak sebanyak 8 orang. Saksi ini diperiksa karena korban Marsal sebelumnya ada mampir untuk minum tuak di warung Beru Ginting di Jalan Rindung. Lalu saksi sebanyak 16 orang dari Siantar Hotel. Ada lagi saksi lainnya sebanyak 23 orang dari lokasi tempat kejadian perkara dan 5 orang saksi lainnya dari Ferrari Bar dan Resto, kata Panca. Terkait penyebab tersangka melakukan aksi kejinya dijelaskan Kapolda Panca Simanjuntak adalah akibat rasa sakit hati pelaku S kepada korban yang sering melakukan pemberitaan atas usaha KTV Ferrari Bar dan Resto miliknya yang menjual narkoba jenis obat-obatan. Untuk itu S memerintahkan YFP untuk melakukan peringatan kepada Marsal Harahap. YFP pun akhirnya mengajak rekannya berinisial A untuk mengeksekusi Marsal, terang Panca Simanjuntak. Alat bukti yang diamankan dalam kasus ini, kata Panca adalah rekaman CCTV. Mobil korban Marsal Harahap jenis Datsun Go warna putih dengan plat polisi BK 1921 WR, ada juga senjata airsoft gun, senjata api jenis pistol dan 1 buah magazin dengan 6 butir peluru. Kemudian ada juga 1 lembar kwitansi dari Ferrari Bar dan Resto, kata Kapolda Sumut. Simalungun, Sumatera Utara, Tim Metro Medan TV memberitakan.